Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum habasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Habaget, saya ingin mengingatkan kita semuanya supaya kita harus berhati-hati di dalam bermedia sosial. Khususnya kita yang berapologet, memberitakan Injil, maupun hamba Tuhan ataupun pendeta yang memberitakan firman Tuhan, yang memberitakan Injil lewat media sosial. Khususnya YouTube ataupun TikTok. Saudaraku, ingat, jaga tutur kata kita, jangan sampai bisa dikenakan dengan hukum penistaan agama. Karena hukum penistaan agama ini itu bisa kena kepada siapapun, saudara. Bisa kena kepada siapapun. Maka kita harus benar-benar menjaga lisan kita, menguasai bibir lidah kita, agar kita kalaupun mengkritik, maka kita harus mempergunakan kata-kata yang bagus, kata-kata yang baik, dan kita harus smart ataupun kita harus pinter mengatur atau menguraikan kata-kata kita di saat kita mengkritik, saudaraku. Dan hari-hari ini kita melihat bagaimana Syekh Panji Gumilang itu beliau benar-benar seorang Muslim, ya. Bukan saja beliau beragama Islam, tetapi beliau seorang Muslim, punya pondok pesantren. Dan tanah pondok pesantren beliau itu sangat besar, luas, lebar, panjang. Bagus banget pesantrennya, ya. Dan luas sekali pesantrennya. Bahkan pesantren Az-Zaitun itu adalah salah satu pondok pesantren terbesar di Asia. Bukan saja di Indonesia pondok pesantren beliau terbesar, tetapi di Asia, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Kita melihat hari ini beliau menjadi tersangka, Bapak Ibu. Itu kenapa? Karena beliau mengkritik agamanya, ya. Sebenarnya kalau kita melihat, ada banyak sekali saudara-saudara kita dari seberang itu kena hukum penistaan agama. Tetapi mereka kena hukum penistaan agama bukan karena mereka mengkritik agama lain, bukan karena mereka mengkritik agama Kristen, mengkritik agama Hindu, mengkritik agama Buddha, Konghucu. Tidak, saudara. Kalau mereka mengkritik agama Kristen, Hindu, Konghucu, Buddha, atau kepercayaan-kepercayaan lain, itu tidak akan kena hukum penistaan agama, tidak akan ditangkoi. Begitu kira-kira. Tetapi begitu mereka mengkritik agama mereka sendiri, yaitu Islam, itu banyak sekali orang bersuara dan banyak sekali orang yang minta supaya yang bersangkutan cepat ditangkoi karena dianggap penistaan agama. Kenapa bisa seperti itu, ya? Kadang saya benar-benar heran, apakah tidak siap dengan kritikan atau bagaimana kita tidak habis pikir, Bapak Ibu. Tetapi kita melihat teman-teman dari seberang, ketika mereka menghina iman kekristenan, mencaci maki Yesus, mengolok-ngolok Alkitab, bahkan mencemooh iman orang lain, itu Bapak Ibu tidak akan bermasalah dengan hukum penistaan agama. Sekalipun kita melapor, lama sekali sepertinya ditangkoi, ya. Kita melihat ada mu'alaf yang sudah dilaporkan sampai sekarang tidak ditangkoi-tangkoi, Bapak Ibu. Padahal jelas sekali penistaannya terhadap iman kekristenan, tidak ditangkoi-tangkoi. Ya, lama-lama orang yang menghina Yesus, menghina Alkitab, kalaupun mereka bebas dengan hukum penistaan agama, tetapi mereka tidak akan bebas dengan hukum Tuhan. Nah, kita hanya bisa mengharapkan Tuhan, hanya bisa mengharapkan hukum Tuhan, Bapak Ibu, ya. Tuhan yang turun tangan ketika ada orang di luar kekristenan menghina Kristen, menghina Yesus, menghina Alkitab. Tuhanlah yang turun tangan. Dan Alkitab mengatakan Tuhan tidak akan membiarkan firman-Nya dipermainkan. Tidak akan membiarkan firman-Nya dicemooh, dicaci maki, diolok-olok. Kalaupun orang tersebut tidak percaya, tidak beriman terhadap firman Tuhan, ya sudah. Tapi jangan sampai menghina, mengolok-olok, mencaci maki. Buktinya sudah sangat banyak sekali bagaimana nasib orang-orang yang menghina Alkitab, yang menghina Yesus, yang mengolok-olok Yesus, yang menertawakan Tuhan Yesus. Sudah banyak sekali terbukti. Jangan sampai ada orang lagi yang ingin menjadi saksi Kristus, ya. Apa maksudnya, Bang Pendi? Seperti beberapa hari yang lalu ada orang yang nantang Tuhan Yesus, dia kentutin Alkitab. Tidak lama kemudian, hanya hitungan hari, orang tersebut stroke, jatuh, lalu stroke, lalu
tidak bisa lagi beraktivitas sebagaimana mestinya, dan beberapa hari yang lalu orang tersebut sudah meninggalkan dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitulah kira-kira orang yang menghina iman kekristenan. Tetapi itu menghina, Bapak Ibu, bukan kritikan ya. Tetapi bila ada orang yang mengkritik agama Islam, itu cepat sekali orang tersebut dicap penistaan agama. Orang banyak teriak nama Tuhan, lalu meminta pihak yang berwajib, meminta pihak hukum, bahkan mereka tidak segan-segan melakukan demo, meminta pemerintah ataupun pihak yang berwajib supaya yang bersangkutan ditangkoi. Nah, hari ini kita melihat bagaimana Bapak Panji Gumilang. Ada juga ustadz yang mengkritik agama Islam yang tidak ditangkoi, yang belum ditangkoi, mungkin bukan tidak ditangkoi ya, belum ditangkoi, tetapi ustadz tersebut akan menjadi bahan olokan teman-teman dari seberang. Ustadz tersebut akan diolok, dikucilkan, dihina, dikata-katain, segala hal-hal yang sangat jahat itu dikata-katain, Bapak Ibu. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habagen, saya teringat sekali ketika melihat keadaan hukum penistaan agama di bangsa dan negara kita ya. Saya ingat apa yang sudah tertulis dalam kitab Injil Matius 10 ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 berkata begini, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Lihat, kata Yesus, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa Tuhan menempatkan kita di bangsa dan negara ini, di mana bangsa dan negara ini adalah mayoritas agama Islam, dan sedikit-sedikit hukum penistaan agama itu akan mengintai orang-orang yang berapologet, orang-orang yang memberitakan firman Tuhan, orang-orang yang memberitakan Injil. Maka kita harus cerdik, kata firman Tuhan. Kita harus cerdik, kita harus tulus. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Walaupun kita ditempatkan oleh Tuhan di tengah-tengah serigala, kita harus melakukan penginjilan. Kita harus melakukan pelayanan. Kita harus memberitakan Injil. Tidak boleh kita tidak memberitakan Injil. Harus kita beritakan Injil. Bahkan kita harus bersyukur Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah mayoritas. Sekalipun di mayoritas tersebut ada hukum penistaan agama yang sedikit-sedikit kita, teman-teman kita yang sudah ditangkoi itu, kita bisa belajar dari mereka. Nah, oleh karena itu kita juga harus tetap memberitakan Injil. Tidak boleh diam, tidak boleh kita tinggal di rumah, kita tidak melakukan apapun, kita tidak memberitakan firman, kita tidak bersaksi. Tidak boleh. Kita harus memberitakan firman, kita harus bersaksi, kita harus memberitakan Injil. Sekalipun kita dihina, diolok-olok, dicaci maki, bahkan kita ditangkoi, kita tetap memberitakan Injil, karena itu kewajiban kita. Dan kewajiban itu ditugaskan ya bukan oleh gereja atau sinode atau hamba Tuhan atau gembala pendeta. Tugas itu langsung Tuhan Yesus yang berikan kepada kita. Amanat langsung dari Tuhan, mandat langsung dari Tuhan. Maka kita harus benar-benar menjaga, melakukan amanat ini, dan kita menjaga sikap hati dan motivasi kita. Kita harus bisa menguasai lidah kita, mengontrol setiap tutur kata kita, sehingga kita tergenapi firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius 10 ayat yang ke-16. Kita cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ayat yang berikutnya, tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Ini terjadi, Bapak Ibu. Maka saya ketika membaca firman Tuhan, saya melihat di sekitar saya, melihat di sekeliling saya bangga sekali, karena apa yang tertulis itu semuanya tergenapi. Bahkan sudah tergenapi, Bapak Ibu. Dan kita melihat para nabi dan rasul terdahulu, bagaimana mereka di saat memberitakan Injil, di saat mereka memberitakan firman Tuhan, bagaimana nasib mereka. Dan apa yang kita alami hari-hari ini itu tidak sebanding bila kita melihat para nabi dan rasul terdahulu dalam Alkitab. Maka kita harus bangga karena sudah tertulis semuanya. Apa yang tertulis itu bukan omong kosong, kejadian nyata. Nyata kita saksikan di depan mata kita, bagaimana seperti kata Alkitab, tetapi waspadalah terhadap semua orang. Waspada terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadat.
Ya, ini terjadi Bapak Ibu, ada orang yang menyerahkan kita kepada majelis, ya, kepada MUI, Majelis Ulama Indonesia. Oleh orang banyak meminta kepada pihak Majelis Ulama Indonesia supaya lidah kita keseleo ketika memberitakan Injil berapologet kepada dengan mereka. Mereka mendesak supaya kita ditangkoi karena dianggap penistaan agama. Ini tertulis ya Bapak Ibu. Dan karena aku, kamu akan digiring. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Elohim. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menikah kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Demikianlah firman Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Ya, betapa bahagianya kita. Apa yang tertulis dalam Alkitab semuanya tergenapi, dan kita lihat, kita saksikan di depan mata kita di media sosial Bapak Ibu. Maka dari itu kita harus semakin giat memberitakan Injil, semakin giat memberitakan firman Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat kita berbahagia bila kita disiksa atau dicemooh atau dihina, dicaci maki karena nama Yesus. Ya. Dan bahkan Alkitab mencatat ketika kita dikejar dari satu kota, kita pergi ke kota lain. Kita dikejar satu daerah, kita pergi ke daerah yang lain. Kita dikejar satu kampung, kita pergi ke kampung lain. Ini juga yang saya alami di sana memberitakan Injil Bapak Ibu. Ketika kedapatan saya di sebuah tempat, rumah yang saya sewa belum selesai, saya harus pindah ke tempat lain Bapak Ibu. Wah, luar biasa. Tetapi saya bangga sekali menjadi orang Kristen walaupun saya harus berpindah-pindah tempat karena memberitakan Injil, karena diolok, dihina, dicemooh, bahkan diganggu saudaraku. Harus rela. Karena itu semua sudah tertulis. Ketika satu daerah ada ketahuan di mana tempat saya tinggal, ada yang ganggu segala macam bla 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 bla, akhirnya saya pindah ke tempat lain lagi. Saya sudah 4 kali pindah Bapak Ibu ya. 4 kali pindah saudaraku. Bayangkan. Capek sekali. Tetapi itulah yang harus kita jalani. Sekalipun capek, tetap ada sukacita, tetap ada damai sejahtera. Kenapa? Karena yang saya lakukan, yang kita lakukan adalah bukan karena kita memberitakan kabar hoak, kabar burung. Yang kita beritakan adalah kabar firman Tuhan, kabar sukacita. Yang kita beritakan adalah Yesus, bukan yang lain yang kita beritakan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habaget, dan kita ketika diserahkan ke mahkamah, ke Sanhedrin, ke hukum, tidak perlu kita ragu, khawatir, takut, gelisah. Dan yang akan membela kita, yang akan berbicara lewat mulut bibir kita adalah Roh Kudus. Kuasa Tuhan yang akan memberikan hikmat, pewahyuan, akal budi, pengetahuan kepada kita di saat kita diperhadapkan dengan hukum penistaan agama. Saya sudah bilang dengan orang-orang di sekitar saya, apabila saya ditangkoi, tidak perlu panggil pengacara, panggil si A, panggil si B, tidak perlu. Biar saya jalani terhadap apa yang sudah saya lakukan. Saya siap mempertanggungjawabkan terhadap apa yang saya lakukan selama ini. Biarlah saya ditangkoi, mau diapain itu terserah, tidak usah kita repot-repot cari pengacara. Ya, tidak usah repot-repot cari pengacara. Tapi kalau ada pengacara yang hadir, ya kita menghargai. Tetapi saya pribadi, saya sudah katakan kepada orang di sekitar saya, tidak usah repot-repot cari pengacara. Saya akan hadapi. Ya, saya akan hadapi. Karena apa yang saya sampaikan berdasarkan data dan ada ayatnya, bukan sekedar omdo. Makanya Bapak Ibu, sekalipun banyak hinaan, cacian, banyak ancaman, saya tetap memberitakan Injil.
saya tetap memberitakan Injil. Kalau Bapak Ibu melihat di kolom komentar kita, itu ancaman sangat sering sekali saudara baca. Apakah membuat saya takut? Kadang-kadang takut Bapak Ibu. Tetapi karena berita Injil ini, itu adalah tugas daripada Tuhan. Dan Tuhan sudah katakan, kamu kuutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Tapi kamu juga harus memberitakan Injil. Maka itu harus saya lakukan. Dan hati itu kebetulan saya bersyukur ada pada saya. Saya bersaksi tidak pernah membuat saya khawatir, takut, gelisah. Saya bersaksi tentang kuasa Tuhan. Saya bersaksi tentang penyertaan Tuhan. Saya bersaksi tentang bagaimana saya mengalami Tuhan. Saya bersaksi tentang siapa itu Tuhan. Siapa itu Juru Selamat. Maka dari itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habagat, ayo kita menjadi penuai di akhir zaman. Kita harus bisa mengontrol diri kita, mengontrol lidah bibir kita, tutur kata kita, supaya kita tidak dibentur dengan hukum penistaan agama. Tidak terbentur dengan hukum penistaan agama. Kiranya video singkat ini menjadi motivasi bagi kita semuanya. Dan di akhir video, saya selalu mengajak Bapak Ibu semua supaya kita selalu berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar. Ingat, firman Tuhan, ayat Alkitab yang selalu saya ulang-ulang. Di bawah kolom langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia selain di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Shalom alaikum bishim hamasyah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yesus hamasyah. Waruah HaKodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habagat, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus dukung dalam doa dan bawa pelayanan Habagat dalam doa syafaat Bapak Ibu semua. Terima kasih.